Berarti customer kamu tuh sekitar umur berapa kira-kira? Ke 20-an, range 20-an sih pasti. Ada nggak sih ibu-ibu banyak kayak? Ada, cuman kayaknya nggak banyak, lebih mungkin 30-an kayaknya. Oh, oke. Oke. Terus fitur apa aja yang di Instagram tuh yang paling efektif buat kamu narik minat pelanggan kamu? Kalau aku di story aja, story Di sama story. reels. Kamu Story nggak sama nge-live ya? reels. Jarang sih, paling kalau live aku di TikTok itu pun kadang suka ke-ban. Oh iya. Sensitif banget jujur TikTok tuh, kayak nyebut brand atau kita misalnya aku kan live suka di tokonya nih. Kelihatan nama mereknya tuh juga kadang suka bikin ke-ban. Kan biasanya aku lihat tuh kayak di TikTok tuh gimana sih orang-orang di Bangkok ya baju-baju Iya, terus iya, itu iya. juga bisa memacu untuk ke Bennett ya. Kalau yang kayak gitu sih biasanya enggak, justru kalau market aku sih jujur lebih ke yang ada mereknya ya. Oh, ada Jadi mereknya. kalau aku live kayak di pasar gitu tuh kurang sih peminatnya. Lebih Tapi kamu pernah nggak jasa kayak baju gitu yang di Bangkok? pernah. Baju yang kayak di pinggir jalan gitu loh. Yang di pasar-pasar Pratunam gitu, aku just tipin juga. Cuman karena marketku bukan full yang baju, Iya. jadi kalau aku Skincare kan kalau sama ya? customerku tuh lebih ke apa ya? Apa yang aku pakai, apa yang aku gunain, mereka baru terpacu mau order kayak gitu. Oke. Jadi emang aku harus review, aku harus pakai kayak gitu. Kalau kamu bilang bagus berarti. Kayak gitu. Iya. Terus apa kamu gunain strategi berbeda gitu untuk kayak jasa di Bangkok, jasa di Jepang, apa sama aja semuanya? Semua sama aja sih. Jadi emang kalau aku tuh lebih ke bonding sama customer, apa yang aku pakai, apa yang aku gunain, baru aku share ke mereka gitu. Berarti kamu harus tahu dong di Jepang tuh ada produk branded apa aja. Kamu harus ke Jepang dulu apa enggak? Kadang aku cari tahu dulu sebelum berangkat. Aku cari tahu dulu kayak misalnya di TikTok yang lagi viral di Jepang tuh apa sih gitu. Ntar aku share, atau biasanya aku langsung cari nemu apa nih yang oke, baru aku share gitu. Berarti kamu nggak kayak gue udah ke Jepang nih, gue tahu nih ada misalnya apa yang branded dan ini oke gitu. Apa enggak? Sebelum aku jadi ke Jepang, aku sebenarnya udah pernah ke Jepang juga kan, jadi udah tahu juga berarti pas sih. pertama ke Jepang kamu nggak just Belum, belum. Jadi jalan-jalan kamu doang. melihat kondisi Iya. dulu ya. Oke. Terus gimana kamu jaga estetika visual, kayak kamu pilih kontennya, tag videonya agar kayak konsisten, terus kamu menarik gitu kan SG gitu. Lebih ke ini sih, kalau aku kan sebenarnya fokus ngepromosin si akun Just Tip aku ini di TikTok kan. Jadi lebih ke potongan-potongan video saat aku just tip, atau saat aku lagi packing, atau barangnya pas lagi aku susun tuh lagi banyak, aku jadiin satu, diedit, terus aku voice over sih. Paling isi dari videonya itu emang harus menarik konsumen gitu sih. Jadi mereka tuh, oh ya nih gue mau order nih di sini gitu. Ada nggak sih kayak kamu kan udah nge-SG ini, tapi ada yang request nggak sih barang di line story kamu gitu? Oh banyak. Oh, banyak. Sering. Oke. Kan titip cariin ini dong gitu. Tolong Tapi cariin kamu ini. cariin apa sesuai kemampuan kamu aja? Sesuai kemampuan aku sih. Kadang kalau misalnya emang tiba-tiba pas yang dia request aku nemu, baru nerapin poin ini barangnya nemu gitu. Karena kan capek banget Iya, ya, kalau nurutin semua requestan capek agak banget. susah Dan sih. waktunya. Benar. Gimana sih kamu bangun kepercayaan kamu ke pelanggan, terutama kan Just Tip tuh berbasis kepercayaan ya. Iya, benar. Kita nggak ngelihat barangnya langsung nih. Ya itu sih, makanya aku selalu nerapin ke customer aku, lebih ke yang aku pakai udah aku review dulu. Nah itu yang aku share tuh emang udah approve, beneran bagus loh gitu. Ya testimoni gitu kamu juga share. Testimoni juga aku share, testimoni yang udah pernah pakai, atau misalnya barang yang belum pernah aku pakai tapi ada requestan dari customer, kan tolong cari ini dong. Terus aku biasanya nanya, ini bagus ya kak buat ini. Nanti dia ada hasil review tuh, ntar aku screenshot hasil review dia, baru aku share gitu. Jadi aku belum pernah coba, tapi customer aku udah coba duluan nih, terus dia ngasih review. Nah itu biasanya juga aku taruh di story kayak gitu. Kalau kamu tuh aktif minta testimoni pelanggan nggak? Apa kayak ya udah? Enggak sih, biasanya mereka yang emang ngasih testimoni Tapi kadang. testimoni itu kalau kamu SG-in itu ngaruh nggak sih terhadap minat yang lain, minat yang lain? Ngaruh sih, buat misalnya nanti aku next open PO lagi udah ada testi yang sebelumnya, itu ngaruh ke orderan sih. Karena udah banyak testinya, jadi orang lebih percaya orderan. Kayak aku ngeliat kamu yang Malaysia yang lecitin ya. Lecitin juga banyak ya. Ya itu beneran bagus ya, makanya kakak aku sih kebetulan dia beneran hasilnya beneran ada. Kalau aku nanya sekarang Just Tip yang multinegara ya, gimana sistem pemesanan terus pembayaran dilakukan untuk pelanggan dari berbagai destinasi Just Tip gitu? Maksudnya gimana? Kayak pembayarannya kalau aku biasanya selalu bilang harus full payment sih, Di cuman depan. ada beberapa yang minta DP 50% dulu sih. Kalau DP aku minimal 50. Minimal 50. Tapi ada nggak sih yang cancel setelah itu? Ada, udah banyak sih, tapi ada yang bener-bener kadang nggak yang lupa barangnya kan, suka ketumpuk-tumpuk sama barang lain, tiba-tiba berapa bulan kemudian dia nanyain barangnya.
sedangkan admin aku ntar lupa naruhnya, jadi ya harus kumpul-kumpul lagi nyari-nyari. Berarti sekarang kamu gitu. ada berapa admin? Total ada 4. Oh, ada. Itu berarti di Indo semua. Kamu doang yang semua. pergi. Yang pergi. Apa kamu ada ajak sama dia? kakak aku sih. Oke. Kakak aku berarti cewek juga ya? Cewek. Ada nggak sih biaya logistik antar just tip Bangkok atau negara lain kayak bedanya gitu kamu Bedanya ngebedainnya? pasti beda sih. Jauh kah? Bangkok itu harganya yang aku pakai 100.000 per kilo. Kalau kemarin Jepang itu 265.000. Itu kargonya? Kargonya per kilo. Oh, iya, jauh banget ya? Jauh banget. Emang jauh banget. Nah, gimana kamu ngitung layanan termasuk kayak markup harga ya? Harganya ya. Sama ongkir kargo gitu. Gimana kamu kayak gabungin misalnya aku mau beli Lecitin, terus kamu gimana gitu? Paling Harganya. aku harus timbang dulu tuh barang ya, beneran aku timbang. Biasanya Oh, iya? aku bawa timbangan kecil gitu loh, jadi buat ngira-ngira ini satu barang tuh per kilonya kira-kira dapat berapa sih. Karena kadang kan ada packagingnya, terus nanti kan kita kargoin ada box dusnya juga kan, dusnya juga itu kan kehitung berat. Jadi ya misalnya lecitin tuh kalau nggak salah sekilo tuh satunya tuh 400 graman. Nanti aku hitung bagi 2 aja dari sekilo itu. Kayak gitu. Aku hitung sih kargonya, kalau nggak boncos. Iya, boncos bener. banget sih. Harusnya kan kayak gitu kan kayak nutup kamu tiket pesawat harusnya kan? Harus, kalau jadi itu harus tiket pesawatku, tiket Hotel. penginapanku, semua biaya makan semua harus tutup. Kargo semua harus. Nah, kamu tuh kalau kayak cari kargonya terus packingnya gimana? Kargonya aku udah ada kenalan, Udah udah kenalan. enak banget. Jadi kalau di Bangkok sebenarnya lebih enak. Kalau di Bangkok aku tinggal masukin ke dus atau plastik, yang tinggal tolong pick up di lobby hotel gitu. Nanti orang kargonya datang buat ngangkut gitu. Kalau di Jepang beda? Kalau di Jepang bener-bener ribet sih, agak susah. Jadi aku harus bikin packing list di Excel. Jadi isi barangnya apa aja. Terus nanti untuk packingnya tuh kirim ke sananya agak susah sih, mahal, harus di pick up gitu. Di Jepang lebih strict sih. Berarti kamu kayak gitu. packing dulu dong di hotel? Iya, harus disatuin dulu, nanti di hari akhir baru dikirim ke gudang yang di Jepang itu. Tapi banyak banget nggak sih dari Indo ke Jepang buat just tip gitu orang-orang? Banyak sih, banyak. Karena aku soalnya cuma taunya kayak Bangkok pasti lah. Iya, kalau Bangkok, Bangkok emang Singapura. lebih just tipper banget ya. Just tipper Jepang banget. mungkin yang udah pemain lama sih, karena agak ribet Jepang. Kalau Cina gimana? Cina juga agak ribet sih. Kamu udah berapa kali berarti ke Cina? Kalau just tip Cina aku jujur belum pernah sih, karena aku pertama kali ke Cina itu di jalan-jalan doang. Terus iseng just tip cuman just tipin barang toko Harmai, tau nggak yang jualan kecil-kecil barang-barang sampel-sampel makeup tahu. kayak gitu-gitu Tahu. di Harmai ada di Cina. Itu kemarin aku cuma just tipin kayak sehari doang gitu, dan ternyata banyak banget yang mau. Akhirnya makanya aku Jumat besok balik ke Cina. Kamu berarti kemarin pakai kargo juga bawanya apa enggak? Enggak, bawa sendiri. Bawa sendiri? Bawa sendiri karena dapat bagasi banyak kan. Oh iya. Oh oke. Oke, apa sih tantangan utama kamu buat ngelola just tip ini kayak kalau dari berbagai negara, misalnya kayak biaya cukai atau keterbatasan barang? Sampai kalau lagi bawa sendiri sih agak deg-degan ya, kadang kayak pernah coret juga koper gitu. Kayak pernah ketahan juga loh aku waktu bawa Malaysia Kristi tas. Nah, teman aku juga kemarin. Iya, kena. Terus gimana itu? Jadi dia kecoret gitu kan, dia sama aku kan, terus dia kecoret. Dia tuh sebenarnya kopernya tuh Bawa kan banyak kan barang. dia bawa 5 Kristi tapi di koper. Nah, kopernya tuh jebol, jadi dia harus di itu kan di wrap di itu kan. Untungnya aku tuh nggak di KLIA, aku di Subang, jadi sepi. Bandaranya lebih enak juga, nggak ngantri lah kayak di KLIA. Terus ya udah pas di Soekarno Hatta dia kena coret. Terus kena red line gitu. Enggak, tapi dia kan ngurus email kan, dia bawa kopernya nih, tapi nggak diperhatiin gitu kopernya kalau kecoret. Jadi dia kalau kamu dibongkar. Pernah 4-5 kali kecoret, cuman sekali sih yang kena bongkar waktu itu. Itu PR banget ya? Iya, kalau kebongkar ya. Tapi yang parah bawa Kristi yang ini, aku bawa Kristi itu 250. Gila ya? Tapi bukan aku yang bawa, jadi aku just tip bagasi lagi ke orang. Jadi orang yang bawa, nah orang ini kena. Terus jadi kena tahan deh tuh Kristi yang aku, ya rugi 40 juta lah. Gila, tapi nggak di itu, berarti nggak nyampe di kamu dong Kristingnya? Apa nyampe? Akhirnya nego-nego minta nembus sama orang dalam cukai gitu. Nembusnya yang mahal ya? Ya itu, 40 juta itu harus bayar segitu. Tapi aku lihat misalnya di Facebook ya, itu kemarin aku tuh kena itu juga, kan aku beli tiket, aku pakai Transnusa kan kemarin adanya. Aku mepet belinya, terus dia udah dapet bagasi 15 kilo. Aku nih kayak yang, aku nggak akan boros nih. Ternyata aku kena 400.000 denda karena aku 18 kilo. Kelebihan. Kelebihan kena 18 kilo kan. Bayar di bandara gitu. Bayar di bandara.
sebenarnya kan aku tegar aja lah anjir. Kalau aku pikir-pikir kayak sayang banget kan. Iya. Cuman kayak beda 3 kilo doang. Biar Aku 800. kemarin aku kemarin ke 400 Oh, 450-an. Aku kemarin ke Bali pakai terus Nusa juga. Terus aku kelebihan juga tapi nggak di apa-apain. Karena Kayak- domestik kayaknya ya. mungkin ya, tapi pas internasional kayak aduh bisa juga kan dibongkar sebenarnya. Iya, Cuman iya. aku udah capek banget loh, aku kayak udah Akhirnya capek bayar? banget. Bayar lah, aku langsung home aja. Aku kayak udah capek banget. Terus aku pulang juga udah malam kan, terus hujan, ya udahlah kayak gitu. Ya, itu sih tantangannya. Terus tantangannya ribet packingnya sih. Terus kalau misalnya barangnya udah nyampe harus misahin lagi Oh, dulu iya. rekapan barang-barangnya, misahin lagi kayak gitu sih tantangannya itu. Kadang suka sering barang ada yang nggak ke order, Oh. ada aja pasti yang ketinggalan tuh pasti ada aja. Jadi kamu refund. Refund. Kadang ada yang marah-marah jadinya. Oh. Tapi kamu tuh sebulan tuh bisa berapa kali sih jasepnya? Kan kemarin kamu udah ke Jepang ya, sebelumnya ke Malaya. Sebelumnya ke Malaya sama ke Bangkok. Heeh. Sekarang ke Cina. Sebulan sekali sih kalau keluar negeri. Sebulan sekali. Sebulan sekali, oke. Karena kalau nggak dirutinin takutnya customernya tuh bakalan lupa atau Oh, iya. jadi nggak ini Bener. lagi gitu. Jadi makanya harus dirutinin. Kalau kayak gitu aku kayak aku just tip buat keluarga aja. Misalnya kayak ada ini nih, mau nitip vitamin lah. Aku kemarin beli tas tuh buat keluarga aku aja, sepupuku pada nitip. Cuma kan aku kadang kayak ini kasih berapa ya harganya gitu kan. Ya, karena buat keluarga jadi Iya, nggak kan enak ya. nggak enak ya. Jadi kayak gimana sih buat naikin harganya apa gimana, kan kita sebenarnya harus ngitung juga dong. Kayak aku kemarin boncos kan kelebihan. Iya, bagasi ya. Iya, kelebihan kan 400.000 dan itu nggak ke cover sama yang aku kayaknya cuman naikin berapa ringgit doang. Misalnya kan harganya 69, aku cuma Iya. ngasih kayak 70 ringgit kayak gitu kan. Aku nggak enakan banget Iya, kan. Dia kan sepupu aku gitu. Tapi ya harusnya dikasih sih karena koper aku kan jadi muatannya jadi Iya, gitu ya. jadi sedikit. Jadi harus sedikit. buat belanjaan sendiri, belanjaan orang. Makanya kayak gitu, makanya kayak kalau untuk keluarga kayaknya aku masih kayak "Ih, gimana nih ngasih harganya gitu. Ya nggak enak. Nggak enak. Oke, terus gimana kamu nyikapin perubahan algoritma atau kayak penurunan jangkauan di Instagram? Kan bisa langsung naik ya. turun sih, iya benar, naik turun. Itu sih paling harus dikencengin kontennya lagi, Kontennya. konten. Kamu tuh ngikutin tuh nggak sih kayak apa nih yang viral kayak Oh, itu iya. kan milk band ya, kamu just Oh, kalau itu enggak, Oh, soalnya enggak. resikonya tinggi banget dan ribet. Aku juga nggak mau yang terlalu ribet gitu loh, yang terlalu ngambil resiko. Itu kan makanan ya, kita nggak tahu nanti perjalanan entah basi, entar gimana kita nggak tahu. Jadi aku waktu itu milk band nggak. Aku yang lagi viral tuh waktu itu apa ya? Labubu, Oh, iya. Labubu, terus kayak kemarin tuh odol Marvis. Nah. Pokoknya apa yang lagi viral, kalau bisa aku kejar, aku pasti itu. Kamu kejar ya. Karena emang yang kalau jualin yang viral-viral tuh cepet Laku, sih, cepet. Ya, kayak Kristi kemarin lagi viral-viralnya jual juga. Sekarang gitu. udah ada di Kokas. Tapi tetap lebih murah di Malaysia. Jauh ya? Walaupun udah sama Justip lebih Ha-ha. murah di Malaysia. Oh. Itu makanya kemarin pun walaupun udah ada di Kokas tetap banyak yang Justip. Karena lebih Di Kokas juga rame banget sih, Iya. ngantri banget. Apalagi mallnya Kokas gitu kan, mall sejuta umat. Iya. Terus apa sih pengalaman yang kamu menantang gitu dari sisi pengiriman atau izin barang yang menurut kamu kayak aduh PR banget sih buat gue ngelaluin ini gitu. Capek belanjain barangnya sih setiap hari itu sebenarnya capek banget. Ya mungkin kelihatannya kayak cuma belanjain barang, Iya. tapi aslinya itu capek banget, bolak-balik berat. Itu sih yang tantang banget. Kamu tuh ada sepatu apa sendal sendiri kan untuk itu, soalnya kan capek banget ya. Ada apa? Sepatu sendal sendiri buat kamu, kan kamu muter-muter tuh pasti Oh, capek banget kaki pakai kamu sepatunya? Kan? Adalah sepatu khusus apa enggak ada? Kemarin tuh ke Jepang aku lagi pakai New Balance sama Puma Speed Cat sama Itu- New Balance yang 530. itu enak Itu banget. enak, itu enak. Oh, itu. Nggak capek kan? Nggak sakit, enak itu. Kemarin aku Malaysia aja aku udah gempor banget. Pakai sepatu apa emang? Aku pakai Nike biasa. Nike biasa. nggak cocok bisa. sih. Oh, nggak cocok. Lecet. Oh, Nike aku juga lecet. Nggak bisa. Aku kayak Coba New Balance. di belakang kaki. Iya, di belakang semua sama di aku- samping. Iya benar, aku pakai ini tuh. Iya, kalau pakai Nike pakai Hansa Plus sih. Hansa Plus ya. Nike nggak Terus cocok. di Malaysia tuh lebih murah nggak dibanding Bangkok gitu? Tergantung kalau brand high end kayak beauty gitu, YSL gitu ya, aku sering Justipin itu lebih murah di Malaysia sama di Lebih murah. Bangkok. Lebih murah di Kamu tuh Malaysia. seringnya di pavilion atau kamu ke Sogo gitu? Apa kamu sih semuanya? mallnya semua mall Semua- ada. semua mall. Kayak aku cari biasanya apa ya, Mid Valley sama Pavilion sih. Pavilion. Sama Mid Valley. Karena PR juga nggak sih? Pavilion kan juga gede juga kan, terus Nah, macet itu banget kan. bener. Pulang susah nyari grabnya. Dari hotel pun ke daerah Bukit Bintang tuh itu banget. Oke. Ini coba makan. Makan Des.
ambil aja. Kamu pernah nggak sih pakai strategi baru gitu kayak flash sale, giveaway gitu-gitu? Giveaway pernah? Pernah. Waktu giveaway-nya apa ya? 2 giveaway sih aku waktu itu. Cuman komen video sama belanja terbanyak menang dapat apa gitu? Dapat Pandora gelang. Oh. Oke. Yang menang tuh yang belanja total berapa belas juta ya? 15 juta deh kayaknya waktu itu. Kalau flash sale kan rugi ya sebenarnya kalau kita sebagai just tip gak sih? Iya. Karena bukan brand aku kan, Iya, bukan barang orang. Tapi kalau untuk kolaborasi sama yang lain gitu pernah nggak? Kayak toko gitu? Toko maksudnya? Kayak misal Pandora deh atau nggak toko-toko yang kecil atau nggak toko kayak baju di Platinum terus kamu kolaborasi sama orangnya nih jadi kamu dapat murah gitu. Enggak, belum pernah. Kamu ada nggak sih rencana buat memperluas layanan kamu ke lebih banyak negara? Kayak kamu atau nggak buka website juga atau buat produk kamu sendiri? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Berarti kan aku tuh kamu jualan produk kamu gitu. Yang di toko. Oh, yang di toko. Enggak sih, itu barang orang semua juga. Barang orang semua. Tapi rame dong ke situ kan. Kalau aku lagi ngontenin rame, cuman kalau lagi nggak ngonten ya agak sepi aja. Karena berarti offline ada- store kan. Oh, iya. Kayak gitu offline store. Kayak aku berarti dekat rumah kamu juga. Deket paling 15 menit. Apa sih pelajaran yang Lizen paling berharga yang kamu dapetin dari ngelola just tip lintas negara itu kan? Kalau kan kamu ngelolanya pakai Instagram, tapi sama TikTok juga nggak sih? TikTok ya? Aku pasti selalu harus kontenin di TikTok sih. Oh, Karena jadi- itu aku dapat followers akun ini, takut tim di sana ini tuh dari followers itu 500. Karena akun dam aku kan, kayak akun second aku gitulah, second. Bener-bener second kan? Berarti isinya teman-teman dekat kamu dong? Iya, teman-teman doang, followers teman-teman aku aja yang dari akun aku pribadi. Itu isinya 500 orang doang followersnya. Terus pas 2022 itu, terus aku kontenin, ya udah jadi segitu followersnya. Itu real hasil konten Udah sama dari konten. TikTok. Oke. Berarti TikTok tuh itu banget ya? Iya, kalau misalnya kontennya emang Ada nggak sih yang DM di TikTok buat beli ke kamu? banyak tapi nggak pernah aku respon lagi. Banyak banget. Apa kamu tuh kayak kamu chat ini aja atau enggak kamu ke Kadang IG kalau aku aku aja? sempat aku balesin, tapi banyakan yang aku balesin. Berarti kamu punya HP berapa sekarang? HP pribadi 1, HP admin 2. Berarti kayak Bukan ada apa yang pernah ada pegang. nggak sih yang double order gitu? Kalau aku, nah takutnya gitu kan kalau admin ada admin 1, admin 2. Jadi admin 1 itu biasanya transfernya itu ke rekening aku atas nama aku, pokoknya semua atas nama aku, ke rekening yang si bank, akun bank si bank. Nah kalau yang admin 2 yang BCA gitu. Jadi nggak ada yang kadang kan suka takut double order ya kalau misalnya, jadi dia nggak bisa ngechat dua-duanya. Jadi kalau ngechat dua-duanya berarti harus transfer lagi dong gitu. Soalnya pasti kalau misalnya satu rekening tapi admin ada 2, pasti mereka ngechat karena nggak sabaran customer tuh. Bener. Mana nih yang paling cepet dibales kayak gitu. Nah makanya aku strategiin admin 1, admin 2 itu beda, harus beda nomor rekeningnya, tapi atas namanya sama. Oke, misal kamu ada nih barang baru nih, misalnya WSL baru nih, misalnya kayak Fondi. Ini tuh baru nih keluar terus kamu tuh sebelumnya belum kamu SG-in. Kan biasanya kamu udah SG-in kan, kayak Lash kemarin kamu udah SG-in duluan sebelum kamu berangkat ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu tuh kamu tuh kan SG-in nih. Tuh, nunggu dong customer ngechat. Itu kamu nunggunya berapa lama untuk sampai Dia close beli. nih gitu? Sampai dia yang beli. Enggak sampai kamu kayak close nih gitu. Oh, sampai aku close pulang PO. gitu. Kamu nunggu berapa lama di situ? Nunggu berapa lama itu maksudnya? Kayak kan kamu harus nunggu nggak sih kayak sejam 2 jam buat nungguin mana nih yang masuk dari admin? Nunggu di tokonya. Nunggu di tokonya kan? Di tokonya. Kan kamu foto terus siapa nih yang mau, kan bisa ada yang DM dong. Oh iya. Bisa aku pulang nanti besok lagi baliknya. gitu. Kayak gitu. Karena capek ya Karena nungguin? kalau nungguin nanti udah beliin, tapi ada lagi masuk baru. Oh iya benar. Gitu. Jadi kalau aku foto dulu, uploadin nanti, jadi ngambil ordernya besoknya. Kayak gitu. Kamu tuh di titik mana kayak yang udah nih gue udah close PO nih gitu. Kalau udah mepet waktu udah mau masukin ke kargo sih barangnya. Oh, sudah. Tapi pasti ada aja masih ada yang ngechat. Jadi paling ditolak-tolakin, udah close PO gitu. Tapi selagi kamu bisa ambil, kamu ambil. Iya. Tapi kalau udah Kan sayang banget ya kalau nggak iya, diambil. bener. Tapi kalau jauh banget tempatnya, terus udah mepet, udah nggak sih ditolak pasti. Berarti kamu sejauh ini ada yang hand carry nggak bawa just tip? Pasti ada. Pasti ada. Pasti. Kargo sama hand carry. Pas kargo main carry. Kayak kemarin tuh aku ke Jepang tuh kan berlima ya. Iya berlima. Terus sama kakak kamu juga? Sama aku sama suaminya, kayak libur keluarga sih sebenarnya. Sama suaminya sama anaknya. Oh kamu anak keberapa emang? Terakhir lah. Aku anak terakhir. Oh kakaknya satu. Dia 3 bersaudara. Oh 3. Aku nih sebenarnya titip di sana ini aku udah nggak bisa handle sendiri karena aku udah bisnis lain juga kan.
aku ada bisnis lain, jadi yang mesti bisa sama ini aku berdua sekarang sama kakakku gitu. Kamu kayak kemana pasti emang kakak kamu? Pasti sama kakakku, cuman karena kakakku lagi hamil, jadi besok aku ke Cina sendiri sih sama temanku. Berdua berarti? Berdua doang. Dan dua-duanya just tip? Dua just tip. Kayaknya lebih enak kayak gitu gak sih? Tapi kayaknya Kalau bakalan dua-duanya just tip? keteteran juga sih, karena aku untuk susah rekap ya? juga. Tapi aku cuman paling orderin barang sama posting-posting, kakakku nanti yang bantu balesin orderan sama adminku di rumah. Jadi bagi dua lah ya? Iya. Oke. Karena capek juga sih. Maksudnya di sana capek, pas pulang kita juga capek. Iya, capek banget sih. Oke. Ini cobain. Berarti dari kamu, ketika kamu udah nyampe nih kargonya ke rumah kamu, terus kamu kirim, ongkirnya dari dia juga? Dari pembeli kan? Ongkirnya pembeli sih, di COD-in biasanya. Kalau enggak, aku tuh biasanya pakai ini di Shopee, sistem CO. Jadi dia CO dulu, bayar, aku bikin etalase gitu khusus untuk CO doang. Jadi nanti dia bayar kayak sekitar 10-20 ribu, nanti pas barang udah nyampe aku refund ke uang CO-an dia. Gitu. Jadi kayak free ongkir, cuman karena kepotong admin dari Shopee-nya, paling aku refundnya kalau misalnya yang CO 10 ribu tuh di refundnya cuma 7 ribuan. Jadi kan mereka cuma kena ongkir 3 ribu kan, murah. Gitu. Oke. Kalau berarti kamu cuma live di TikTok ya? Live di IG juga nggak sih? Jarang sih. Jarang. Lebih sering di TikTok. Kalau di TikTok kamu tuh lebih ke apa? Kayak jedak-jeduk apa-apanya untuk kontennya. Lebih kayak vlog gitu sih. Oke. Day in my life lah ya? Ya kayak gitu. Oke. Ada nggak sih ketika kamu udah ini nih misalnya kayak lecitin dia, kalau misalnya lecitin ketika kamu udah itu besoknya habis gitu. Ketika kamu udah konten ini ada yang beli, kan besok kamu balik lagi nih ke tokonya terus habis. Sering sih kayak gitu. Terus Sering banget kayak gitu. Sering banget tuh just kayak gitu, kayak di Bangkok juga baju tuh perputaran baju di Bangkok tuh cepet banget kan, secepat itu. Jadi misalnya kita posting hari ini, besok atau 2 hari lagi balik itu udah nggak ada bajunya, secepat itu baju. Makanya aku males juga tuh just baju di Bangkok tuh karena perputaran bajunya cepet banget. Paling ya coba cari ke tempat lain dulu, kalau nggak ya udah refund, nggak mau. Lumayan juga kan, kamu juga kayak udah pakai tenaga nih buat cari ke toko lainnya. Sampai nyari itunya sih. Sampai nyari barangnya sih. Berarti kamu kemana-mana bawa koper? Iya. Oh iya. Kalau di Justip pasti bawa koper. Udah bener-bener turis banget ya. Kamu bawa koper berapa berarti kalau kayak Justip dari sini? Kosong kah kopernya? Kosong sih, biasanya kosong. Nanti baju buat kayak beberapa hari aja. Misalnya kan aku selalu 10 harian ke atas ya. Paling bawa baju 4 potong, ada ntar di laundry atau nyuci sendiri kalau ada mesin cuci di apartemen gitu. Oke. Berarti kamu kalau untuk dari misalnya di penginapan kamu terus toko-tokonya itu apa? Grab? Kalau deket jalan, kalau jauh pasti naik Grab. Kalau di Jepang tuh agak mahal ya, kalau taksi kalau di Jepang tuh mahal banget. Naik kereta. Dan itu capek sih, naik turun tangga, jalan ke. Apalagi kamu bawa koper kan? Apalagi kalau pulangnya bawa koper udah penuh koper kamu. Itu berat banget. Tantangan lebih ini di Jepang sih. Berarti kayak seluruh badan gak sih capeknya? Capek banget. Maksudnya aku kalau habis jajan pulangnya pasti pijit. Pasti ya. Nah kalau di Bangkok kan banyak tukang pijit-pijit gitu ya. Nah itu kalau di Bangkok bisa 2-3 kali tuh pijit. Dan murah juga sih kalau di Bangkok. Kamu paling lama berapa sih 10 hari itu? Apa pernah lebih? 13 hari. Itu udah sama PP? 13 hari udah sama PP? 13 hari. Selain kayak, kamu pasti harus bawa uang dong. Kamu bawa apa lagi sih untuk perlengkapan just tip kamu? Selain uang, koper, apakah tripod. Kamu pakai tripod juga? Tripod yang gede apa tripod tangan doang? Gede. Oh iya? Buat kalau misalnya butuh kalau lagi live atau review di kamar gitu. Oke. Timbangan kecil. Apa lagi ya? Meteran baju. Terus label buat nulis. Order namanya tuh kan punya siapa nih barangnya, pulpen gitu sih. Berarti ketika itu tuh kamu tuh direkam kan sama admin masuk kan, terus kamu langsung pakai label buat namain barangnya punya siapa. Kadang kalau barangnya terlalu banyak enggak sih. Nanti aja pas udah nyampe rumah. Nah cuman kalau kurangnya situ nanti ada aja yang belum ke order atau kayak ketinggalan barangnya siapa yang belum ke order gitu kalau nggak dinamain.
cuman ribet sih kalau dilabelin satu-satu. Berarti kan kamu kalau just tip kargo, kamu kan kayak udah markup harganya dari situ ya, dari timbangan, terus harganya kamu itu timbangan sama harga kargo. Kalau hand carry gimana gitu kan? Kalau barang-barang kecil kayak makeup branded itu pasti aku hand carry. Pakai kecil kayak lipstick, cushion, kayak gitu itu pasti aku Kamu hand carry. nambahin harganya gimana? Kan dia nggak masuk kargo kan? Enggak. Minimal banget aku nambahin 150 sampai 200 ribu. Oke. 150 200 ribu satu barang. Tapi pernah nggak kamu tiba-tiba kayak kena kelebihan barang gitu? Kelebihan barang maksudnya? Kelebihan barang di koper kayak 15 kilo kayak aku itu 15 kilo nggak pernah. Karena kamu udah aku nimbang. Oke. Jadi ya udah diprediksi nih. Karena aku bawa timbangan kan, selalu bawa timbangan. Dan kalau di Bangkok enaknya itu tiap hotel pasti ada timbangan. Dia mengerti banget ya? Iya emang udah kayak just tipper banget gitu. Kalau Bangkok tuh emang udah paling enak sih buat just tipper tuh Bangkok. Kalau Malaysia nggak ada, ya harus bawa timbangan sendiri yang kecil. Kalau kayak kan pernah ke tofu berarti kamu juga itu ya, semua nimbang. Kalau tofu aku biasanya belanjain barang, terus minta packingin sama orang tofunya, didusin, Udah minta langsung ke kargoin. Jadi aku nggak bawa. Jadi kalau tofu enaknya udah bayar nih, minta packing ke dus, nanti minta langsung kirim ke gudang kargo. Jadi nggak perlu bawa ke hotel. Kalau Malaysia juga kargo ya berarti? Kargo juga. Itu sama nggak harganya sama? Nggak beda. Bangkok? Malaysia 150 ribuan per kilo. Kalau Bangkok tadi berapa? Cepet ya? 100 ribu. 100 ribu ya? Karena Malaysia Bangkok kan deket ya. Deket ya. Itu tuh harganya beda banget. Kamu pernah ke Singapura? Singapura belum pernah sih. Singapura belum pernah. Ada nggak niat untuk itu? Karena apa nih yang pengen sih, cuman bingung mau jasipin apa Singapura. Iya, karena kecil gitu ya. Kursnya lagi mahal banget. Yang Singapura dolarnya terus. Oh, kamu ngeliat itu berarti kamu ngeliat kursnya dulu nggak sih sebelum berangkat? Terakhir tuh aku pas ke Jepang tuh bulan November tahun lalu kan, itu kurs tuh masih 105 perak kurs Jepang. Yen 1 yen tuh 105 perak. Kemarin tuh terakhir paling tinggi sampai 120. Itu jauh banget sih harga. Berarti mahalan Malaysia nggak? Malaysia 1 ringgit kan? 1 ringgit tuh 3.800. Iya. Cuman kan kalau di Jepang kan harganya kayak 100.000 yen, 20.000 yen gitu. Iya. Lebih mahal banget ya, parah ya. Lu pesan nggak, Bes? Terus makan apa emang? Makan aja kita. Omija. Oh. Ada Aeon ya? Kenapa kamu nggak ngajak ke Aeon? Aeon sini, deket kan ya? Tadi pas aku yang portal di itu ya, di dalam sutras itu. Iya, ada Aeon. Aku portal, kayaknya langsung ada Aeon gitu. Tapi Aeonnya kecil sih, yang tempat makannya nggak yang banyak. Kamu pernah nggak sih just tip ke luar kota aja? Misal ke Bali atau ke Bali pernah pas 2023. Itu sebenarnya buat jalan-jalan sih, cuma iseng aja just tipin apa tuh? Coklat kayak gitu. Oh iya. Coklat. Ramai juga ya. 20-an orang deh. Belum banyak sih waktu itu followersnya masih 5.000-an. Nah, berarti kamu tuh hand carry kan kalau kayak gitu? Kalau ke Bali? Kan masih domestik kan nggak apa-apa itu mah. Mungkin kena. Lama. Dan masih domestik mah nggak kenapa aja kan barang Indo. Cuman kalau luar kota gitu kan di Shopee orang juga udah bisa order ya maksudnya. Kalau beli coklat gitu, Cuman takut meleleh nggak sih? Kemarin sih di hand carry di cabin ya dipakein es gitu. Kalau Shopee gitu-gitu? Oh iya sih, kayaknya susah juga sih kalau coklat. Mana juga aku opennya buat yang rumahnya deket-deket aku aja sih, jadi biar bisa gojek gitu, nggak mau ambil resiko. Terus menurut kamu tuh apa sih faktor terbesar buat pelanggan yang beli kamu? Faktor terbesar itu gimana? Kayak faktor terbesar kayak buat misal aku nih di tempat kamu tuh kayak faktornya kira-kira apa nih? Apa aku harus tertarik dulu atau aku harus punya kepercayaan dulu ke kamu? Oh, mungkin kalau udah punya kepercayaan ngelihat Hanes review dari aku kali ya, jadi kayak percaya oh dia udah nyoba nih beneran bagus, jadi dia tertarik buat coba juga gitu. Kan setelah kamu just tip di yang pertama yang apa sih pertama banget Dirmi Beauty itu, nah terus Beauty. gimana kamu cara ngebangun kan waktu itu follower kamu masih dikit dong? Sedikit.
Terus gimana cara kamu ngebangun itu, terus testimoninya kan masih dikit pasti, terus gimana Ini nggak cara ada kamu testimoni juga sih. nge-brandingnya gitu? Apa kamu bikin konten terus? Bikin konten terus sih di Bikin TikTok. konten terus. Jadi pas aku dan pertama kali aku ke Bangkok itu juga bukan buat just tip, jalan-jalan. Terus habis itu ke Bangkok pertama kali jalan-jalan, terus ke Bangkok lagi kedua kali itu gue jalan-jalan sama keluarga. Nah tapi itu aku sambil just tip tipis-tipis. Oke. Jadi kayak sambil ngontenin dikit-dikit lah gitu yang bisa dikontenin. Itu juga aku open just tip bawa full sendiri semua, nggak pakai kargo waktu itu, masih full satu koper doang, satu koper sendiri dibawa. Nah dari situ dikontenin, jadi dari konten-konten yang lama aku bikin cerita-cerita lagi gitulah kayak gitu. Terus ya udah dari situ sih Jadi narik minat pelanggan. narik minat pelanggannya dari situ. Kamu pernah nggak sih ada kasus pelanggan yang nggak puas atau komplain? Ada aja sih pasti Itu yang gara-gara apa salah satunya? salah kirim barang, admin misalnya salah kirim barang, terus entah barangnya rusak lah atau penyok, karena sebenarnya itu karena ekspedisi sih. Paling itu doang sih komplainan. Kalau kayak gitu yang kamu harus kayak gimana? Terus ya kalau barang rusak aku biasanya komplain ke ekspedisinya juga. Cuma ya mau nggak mau pasti kalau yang udah marah-marah banget ya pasti di refund gitu. Di refund. Oke. Sekarang negara mana yang menurut kamu tuh paling menjanjikan buat just tip ini? Jadi 4 negara itu berarti? Dari 4 negara sebenarnya yang paling oke. Paling oke sih karena beda-beda apa Beda. ya, marketnya beda, maksudnya brand yang aku jual itu beda-beda kan di setiap negara itu. Semuanya oke sih, cuman paling oke aku paling suka. Kalau aku ditanya paling suka negara mana, Jepang sih. Jepang oke. Tapi yang paling menjanjikan sebenarnya Cina, cuman karena aku belum pernah ekspor Cina banget, jadi belum tahu nih besok aku mau coba ekspor sendiri. Cuman dari pengalaman temenku, aku lihat temenku yang dulunya just tip Bangkok terus, sekarang udah nggak pernah ke Bangkok karena udah Cina. Iya. Lebih murah karena Bangkok tuh dapetnya dari Cina. Iya dari Cina, dari Guangzhou. Nah dia bilang sih lebih menjanjikan Cina, cuman kalau dia marketnya jual barang-barang KW. Sedangkan kalau aku aku nggak mau ngerusak marketku untuk jual barang-barang KW. Jadi aku bingung juga sih nanti di Cina mau jualin apa. Mungkin yang kayak tas-tas look alike sih, yang no brand tapi mirip aja gitu, tapi nggak ada brandnya gitu. Paling aku nyoba kayak gitu sih. Kalau kamu pernah nggak sih just tip makanan gitu? Makanan jarang sih, soalnya fee-nya terlalu kecil. Itu ya kayak apa sih? Dan Coklat riskan. mungkin. Berils kan kayak gitu. Iya pernah. Cuman jarang. Cuman jarang. Nggak aku iniin banget karena itu fee-nya kecil, terus makan tempat, Oh, iya, resikonya meleleh ya segala macem. Bener-bener. Kurang sih aku makan. Berarti kamu total semuanya kalau untuk payment e-wallet ya? Nggak ada yang cash kalau gitu? Enggak. Transfer e-wallet semua. Kamu punya nggak sih sistem pencatatan pesanan terus pengiriman terus kayak itu manual apa digital? Kamu spreadsheet semua? Adminku sih biasanya di Rekap. Google Doc, jadi nama customernya, terus orderannya apa, nanti sama dia direkap tuh udah berapa orderan, udah berapa customer, nanti di print pas udah barang datang, jadi nanti dicek satu-satu kayak gitu. Oke. Biasanya itu walaupun udah seteliti itu tetap bakal ada Aja yang tak kurang. ketinggalan, Ya, oke, kurang. oke. Tapi kalau sekali berangkat gitu paling sedikit berapa? Apanya tuh? Orderannya. Orderannya. Kayak bawa pulang cuma beberapa barang. Paling dikit berapa ya? Alhamdulillah sih selalu di atas 300 customer sih, di atas paling top. Terakhir kemarin Jepang cuma 350 customer. 350. Berarti kamu kan sebulan sekali nih. Maaf. Nah terus keuntungan kotor sama bersihnya berapa sih kalau dalam sebulan itu? Beda-beda sih ya. Paling bersihnya itu bener-bener bersih sekitar paling kecilnya 40-50 lah, udah semua bersihnya. Bersih. 40-50. Paling kecil. Jadi kamu keuntungan juga dapat dari situ kan berarti? Iya. Gimana sih pas kamu keluar negeri, cara kamu ngatur waktu buat konten promosi, terus proses kamu belanja, waktunya Biasanya apa aku sampai bikin malam? kontennya itu sebelum berangkat ke luar negerinya tuh udah aku upload. Aku upload dulu, jadi 3-4 hari sebelum aku berangkat aku upload kontennya. Tahu kadang hari H langsung aku upload pas lagi misalnya kalau lagi di Malaysia atau di Bangkok nih, aku udah di sana langsung tag, langsung upload aja gitu kadang.
di hari yang sama gitu. Pernah nggak sih kayak kamu sudah upload nih misalnya harganya 150.000 nih per pieces itu ada nggak sih kak, boleh kurang nggak sih? Ada aja nih Pasar-pasar kayak gitu? ada. Kalau misalnya emang ordernya banyak, terus udah sering, udah langganan, biasanya dikurangin sih, dikasih diskon kayak gitu. Berarti kita tahu dong ini dia udah langganan nih. Tahu Oh, pasti tahu. Karena kan dinamain tuh nama customernya. Kalau udah sering order kan pasti namanya sering muncul kan. Oh, oke. Iya, tahu. Oke, aku nanya apa harapan kamu untuk jangka panjang di sana? Apa kayak kamu pengen tetap di Just Tip atau kamu berkembang lagi? Kan kamu udah punya bisnis nih, apa mau kamu kembangin lagi gitu? Kayak Just Tip emang passion aku suka belanja ya. Jadi sebenarnya tuh aku emang anaknya suka banget belanja kalau misalnya keluar negeri atau di mall tuh emang suka belanja banget. Jadi karena aku punya akun Just Tip ini, hasrat belanja aku tuh kayak tersalurkan gitu. Walaupun bukan buat kita ya. Iya. Ide cuan juga. Bener. Jadi kayak untuk Just Tip ini kayak bakalan terus lanjut sih. Karena kayak udah cuan banget kan. Iya, karena aku followersnya suka traveling juga, suka traveling, suka belanja. Jadi ya Just Tip ini cocok lah. Jadi kadang walaupun aku lagi just luar negeri, ada 2-3 hari aku tuh jalan-jalan juga, diselingin dengan jalan-jalan kayak gitu. Kamu pernah nggak sih ketika kamu ngasih harga, kamu kayak kemahalan nggak sih kayak gitu? Ada suka mikir gitu sih, padahal banyak yang jual lebih mahal pun ada, Iya, yang lebih pasti, murah pun ada. Jadi aku tengah-tengah sih. Oke. Aku ngerasa kayak tengah-tengah nih gitu. Bener-bener. Tengah-tengah. Aku aja kemarin ngeliat kayak si Tahu Siwal titip Nooks dongka itu- nggak? Oh, Dongka. itu kan lagi bermasalah nggak sih di Twitter? Emang dia sering bermasalah, tapi tetap masih suka open order sih dia. Oh iya? Sampai sekarang masih. Itu kalau jual tinggi banget. Parah Parah banget. Terus Jual. dia nggak dikirim barangnya ke customer. Katanya sih ya ada, aku dengar di Twitter katanya lagi rame. Kayaknya sih kalau menurut aku mungkin Yang punya selebgram itu kan? si Iya, Oxy. iya si Oxy itu. Mungkin kayak ada yang dikirim, ada yang enggak gitu kayaknya. Jadi enggak semuanya bermasalah, mungkin kayak gitu. Soalnya dia kayak bawa selebgram kan. Iya, jadi Sono. buat kepercayaan ya. Kan lumayan juga sih aku lihat kayak bisa marketnya bisa gede banget. Gede banget. Ya Gede mungkin banget. gede karena ya dia bawa selebgram itu pasti dia bayarin semua. Iya pastilah. Terus timnya juga Penginapannya. banyak. Iya. Mungkin karena kelewat juga nggak sih harusnya kayak Bisa gitu? jadi, Bisa jadi kan. orderannya banyak, dia terima orderan DM, orderan WA itu emang kadang bikin pusing. Pasti ada aja yang Berarti kelewat-lewat. kamu tuh harus kayak pisah HP nggak sih sama HP pribadi kamu kalau kayak gitu kan? Bisa ya. Bisa WA. Kebetulan aku tuh kalau orderan yang masuk admin 1 admin 2 itu aku lebih percaya yang bales aku atau kakakku sih, karena kalau sama admin kadang cara balesnya terus kadang terlupa karena apa gimana, jadi emang lebih percaya aku atau kakakku yang bales. Karena masih keluarga juga nggak sih? Kita kan nggak bisa percaya orang lain ya. Benar, iya. Tapi kalau dari DM ada yang kamu balas juga? DM ada, cuman aku lebih sering ngarahin ke order di WA sih biar rekapnya satu tempat gitu. Kadang kan kalau di DM tuh nama usernya mah susah ya, kadang suka takut kelewat atau gimana, tapi lebih sering di WA. Kalau kedepannya nih Just Tip tuh kayak aturan-aturannya kan sekarang makin ketat ya, dari bea cukai atau pajak. Terus kayak strategi kamu tuh apa kamu taruh di kargo apa gimana? Biar Kalau kargo terus. makin padat banget ya pasti. Iya, pakai kargo terus sih biar Terakhir aman. aku lihat kayak kan kakaknya Hanum Mega, kamu tau gak sih kan dia juga Just Tip Bangkok nih, lagi Just Tip Bangkok. Terus dia bilang lagi sepi di Bangkok Iya, gara-gara banyak yang ke Cina. Iya, banyak yang ke Cina dan ngeri cukai juga kayaknya. Karena itu katanya juga apa pemerintah Bangkok lagi apa gitu kan. Oh iya, lagi ribet. Lagi ribet kan. Kemarin warga Indonesia Ada yang dipulangin. Iya, ada yang dipulangin. Lagi ketat katanya Bangkok. Oke. Berarti kamu tuh tertariknya sekarang jadiin Titip di Sangat sebagai brand pribadi kamu atau kayak gimana? Tetap aku Just Tip aja. Just Tip, kalau Berarti brand akun beda. Akun bisnis kamu yang lain beda ya? Beda. Berarti cuma bener-bener Just Tip aja. Just Tip aja. Berarti kamu kalau kargo tuh berkarung-karung gak sih jadinya? Iya, Gak sih? PR ya? Kalau paling banyak berapa tuh sih kemarin ya? 15 karung dari 15 Jepang. karung. Dari Bangkok. Dari Bangkok. Itu total berapa berarti? Berapa Bulan ongkir ya? ini 15 tuh itu? bulan ini aku bayar kargo tuh udah hampir 60 juta. Bayar kargo doang. Kargo doang. Berarti kargo yang di Bangkok apa yang di Jepang ya? Jepang lah Bang. Jepang. Oh, totalnya 60 juta. Oh, oke. Kamu ada nggak sih kayak kamu upload TikTok nih? Ada nggak sih waktu-waktu tertentu kamu buat insight-nya? Jadi insight-nya.
di TikTok itu kan pasti harus ada algoritmanya gitu kan ya. Apa kamu kayak Terakhir tuh aku uploadnya ada jam tertentu misal jam 6 sore gitu? enggak sih, random Aja. Kadang juga apa yang aku upload juga ada yang FVP, ada yang enggak. Oke. Terakhir ini aku upload video. Yang penting rutin aja ya. Enggak juga lagi. Oh enggak, kamu nggak rutin? Enggak rutin lagi. Oh iya. Kayak mau aku aja. Enggak. Terakhir Yang aku FYP upload banget tuh jangan kamu kemana di TikTok? kemarin baru banget Jepang itu. Jepang nih 1,1 M. Oh iya, oh Onitsuka Aku ya. jadi Onitsuka. Kamu tuh kayak gitu tuh bawa tasnya, bawa dusnya. Itu semua masuk kargo berarti? Aku bedain kalau yang order pakai dus sama enggak harganya. Jadi kalau mau pakai dus tambah 200.000 dusnya. Ada yang pakai, ada yang enggak sih. Banyak kan enggak tapi. Ya kan enggak ya? Karena lumayan juga. 200.000 ya. Dan kamu juga PR kan bawanya kalau nggak ditambah harganya. Kalau pakai dusnya harus aku lipat. Kalau nggak kena volume itu mahal banget. Karena kan dus sepatu gede kan. Kalau nggak kena volume, jadi dusnya harus dilipatin satu-satu. Makanya ditambahin lagi dibuat bayar dusnya itu. Dibuat bayar dus. Parah sih. Kemarin tuh video ini aku upload 3 hari sebelum berangkat. 3 hari sebelum berangkat. Oh berarti pakai. Dan sampai sekarang tuh masih naik videonya. Jadi tiap hari tuh Kak masih open Onitsuka nggak? Masih open Onitsuka. Sayang ya kalau ditolak ya. Cuman ya aku udah nggak di Jepang gimana? Kamu ada rencana lagi berarti saya kayak karena banyak itu nih PO ya kak, inden ya kak, bulan Gak depan mau aku- ribet, gak mau ribet dan kayak Kak barang aku ready kapan? Jadi aku tuh nggak mau pusing. Jadi lebih baik aku open PO pas akunya emang beneran udah mau Oh, sana, oke. udah ada jadwal. Berarti kamu nggak ngejanjiin gitu ya? Nggak. Oke. Kamu udah ngasih tips buat barang tuh nggak ketahan di bea cukai apa nggak ada? Kan kamu juga bayar tuh. Ya tipsnya ya pakai kargo, udah itu paling Oh, aman. pakai kargo. Udah Kalau kargo paling aman ya, nggak pasti, di- pasti. Karena orang kargo pun kerja sama sama orang cukai, pasti mereka bayar cukai, orang cukai. Tapi kemarin aku sempat habis nyobain ini sih. Aku punya kenalan orang cukai, jadi langsung dijemput gitu. Dijemput sama orang cukai langsung dari pas turun pesawat. Dan Bayar dong. Bayar. Dihitungnya per koper sama mereka. Oh berapa tuh per koper? Beda-beda tergantung orang. Ini aku kenalan ada 2 orang. Jadi aku nyoba yang satu dulu nih. Yang satu tuh kemarin dihargain 5 juta buat sepatu satu koper. Kian aku masih under 3 lah. Itu berarti buat diri dia sendiri kan 5 juta ya? Pasti. Lumayan banget. Bagi sama temen-temennya pasti. Lumayan banget kan? Dia bilang, "Mbak ini bukan barang macam-macam kan." Itu kayak sampai nyalakan kayak bukan narkoba kan bagi dia. Ya masa saya bawa narkoba, beli di mana juga saya nggak tahu, Bang. Aku bilang, "Ya soalnya saya ngeri ya, terus ini barangnya harus sesuai sama apa yang Mbak bilang." Ya misalnya aku bilang sepatu, ya sepatu isinya. Kalau nggak barangnya saya tahan waktu dia gitu. Ngeri juga kan? Nah sepatu berarti lumayan makan tempat nggak sih kalau di koper? Kemarin tuh kan aku total berlima, dapat bagasi. Aku naik Garuda kan, dapat bagasinya tuh banyak. Per orang tuh 46 kilo. Oh oke. Banyak banget kan. Jadi total tuh kita dapat 200 kiloan. Nah, yang dijemput itu aku sama temanku. Jadi total 4 bagasi gede, terus semua dijemput sama orang kargo. Sama orang cukai. Jadi per koper 5 juta. Jadi kayak 10 jutaan ada koper ya? 40 nggak? Jadi 20. 20. Oh 20 ya? 24 koper. Itu aku bawa sepatu. Jadi kemarin tuh Onitsuka yang aku hand carry tuh ada sekitar 90. Per kopernya 30-an. Muat. Karena Onitsuka kan bahannya Iya ini sih, ya. Bahan kanvas plastik itu ya? kanvas ya. Kanvas Jadi ya. bisa Bisa ditumpuk ya, cuman lumayan juga kan? Ya. Ya harus pinter-pinter packing lah ya. Tapi kalau dibandingin sama pakai kargo di Jepang, Hmm. lebih murah dijemput pakai cukai setelah dihitung-hitung. Karena kan bagasi udah free. Terus ya udah tinggal 5 juta itu dibagi masuk ke berapa sepatu? 34 ya kalau nggak 34 ya 5 juta dibagi 34 kena satu sepatunya itu sekitar 120.000 doang. Lebih murah dibanding aku udah totalin kalau pakai kargo, lebih murah dijemput pakai cukai kalau dari Jepang ya. Kalau Bangkok atau Malaysia jatuhnya mahal. Jatuhnya Nggak mahal. bisa. Nggak masuk. Jadi kalau Jepang menurut aku lebih cocok pakai dijemput sama orang cukai sih. Coba ntar kamu lihat yang Cina ya nih. Kamu rencana juga mau jemput gak? Nggak tahu deh. Teman-teman ke Cina nih kalau besok aku cuma dapat bagasinya dikit, 30 kilo doang pulangnya. Kayak Garuda juga. Pakai Garuda. Cina Garuda cuma dapat 30. Terus aku ngecek Garudanya kan mau nambah bagasi berapa? Aku pikir kan biasanya harusnya lebih murah. Berapa ya 30 kilo tuh kena 4,7 dulu, 4,7. Mahal kan? Mahal. Terus minta jemput orang tukanya 4 jutaan, 4 juta 5 juta. Jadi kayak kargo sih Cina. Kargo ya. Ya kamu jemput lagi tuh. Kan lumayan juga kan?
kamu tuh kayak buka jasa itu berdasarkan kamu selalu pengen ke Jepang nih, kamu udah ngeliat apa sih di Jepang, kayak emang kamu pengen aja sekalian kamu liburan, apa kamu udah oh ini emang banyak nih lagi tren di Jepang gitu? Lagi tren biasanya. Lagi tren. Sama ya pengen liburan juga sih. Pengen liburan. Cuman besok udah mulai musim panas dan panasnya di Jepang tuh lebih parah dari Indo. Kemarin masih dingin aja? Kemarin udah panas tapi anginnya masih dingin. Oh iya. Spring kan? Itu lebih membakar kulit sih kayak gitu. Nggak berasa, udah gosong aja. Kamu punya kayak cara khusus atau enggak apa ya yang kamu udah ajarin ke admin kamu buat cara balas pesannya gitu? Iya balas pesannya sih biasanya harus lebih ramah ya, lebih bahasanya tuh lebih santai gitu, nggak yang terlalu baku. Bisa kalau ajarin kayak gitu. Ada sih. rulesnya nggak kayak misal abis transfer tuh kayak gini ya? Iya gitu. ada formatnya. Oh ada udah formatnya. dibikinin, aku yang bikin. Oh, oke. Bikin dari formatnya. Berarti kamu ada nih pelanggan setia ya? Alhamdulillah banyak sih. Banyak yang ya? yang royal tuh banyak. Oh tips-tips gitu-gitu pasti ya? Yang royal sih, karena emang aku jualinnya barang-barang yang bermerek ya kan lebih seringnya. Jadi yang datang tuh customer yang berduit Yang gitu. yang emang mampu untuk bayar. Kamu buat jaga kepercayaan mereka tuh kayak gimana sih? Kamu balas cepet kah? Apa prioritasnya mereka kah? Buat jaga cepet juga sih sebenarnya balesnya. Ya itu sih mungkin karena akunya juga muncul ya, mungkin mereka jadi tahu owner ini tuh siapa sih, jadi dia percaya gitu, oh ownernya tuh ini, jadi gue lebih trust gitu buat order di sini gitu. Karena aku juga muncul kan. Kamu ada nggak sih sistem untuk mereka pembeli yang belum bayar sampai yang udah bayar atau nggak repeat order apa gimana? Dibedain gitu. Dibedain apa enggak? Dibedain sih. Dibedain. Yang belum bayar sama yang ya dibedain, ditandain. Kan kalau Berarti WA bisnis itu DP ada juga. labelnya kan ya, bisa dilabelin. Nah itu label biasanya dari label acuannya dari situ. berarti kalau yang ada DP juga udah ditandain lah semuanya ya? Tandain. Oke. Itu berarti digital semua ya? Apa kamu tulis? Nggak digital. Digital semua? Dari by phone semua. Kamu ada tips gak sih, tips dan saran untuk orang ya yang tertarik atau suka bisnis just tip atau mau mulai dari nol gitu? Sarannya harus Buat mental. Itu pertama sama ya harus emang passion, suka jalan-jalan sama shopping sih, jadi jalannya lebih enjoy gitu. Karena kalau ya karena terpaksa atau gimana pasti nggak bisa sih, mentalnya juga itu capek banget, jujur just tip capek banget, secapek itu. Kalau udah orderan udah banyak banget tuh pasti capek banget. Kalau masih sedikit masih oke Ya lah. mungkin masih nggak terlalu capeknya, nggak berasa banget. Tapi kalau udah banyak, udah gede itu pasti udah berasa banget capeknya. Lalu berarti kalau misalnya kamu bisa sama teman kamu tapi dia nggak just tip, berarti kamu apakah kamu keuntungan yang kamu bagi dua apa gimana? Kalau kayak gitu pernah nggak? Karena sekali waktu di Bangkok, cuman itu emang 90% pengen jalan-jalan sih, dia baru pertama kali ke Bangkok, jadi minta guide sama aku lah, jadi kayak yaudah dia tinggal ikut aku aja kemana-mana, cuman aku sambil jalan tipis-tipis, jadi ya paling dia nemenin doang gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu mah nggak kamu bagi kan? Enggak. Dia juga sambil belanja pasti ya? Dan dia juga belanja Dia juga gitu. belanja. Nah, Oke. paling jadi nggak enak aja sih dia nungguin gitu. Tapi kalau orangnya oke sih nggak apa-apa Iya, ya. Kalau itu orangnya oke sih. bete gitu kan kitanya nggak enak Iya, ya. benar. Berarti kamu kalau ditotalin setahun bisa lebih dari 40 juta untungnya? Lebih sih. Lebih ya? Itu 40 juta tadi apa Per sebulan ya? bulan. Per bulan ya? Nah kamu tuh sebelum belanja, sebelum kamu terbang ke sana, kamu pernah nggak sih buat kayak survei polling kecil-kecil gitu di IG kayak mau apa nih gitu? Oh sering gitu. Biasanya aku bikin question box kayak aku lagi di negara ini ada request mau apa gitu, nanti yang request paling banyak berarti oke emang harus ke situ tuh, harus cari barang itu, harus cari tempat itu gitu. Ada nggak sih kayak gitu tapi dia nggak jadi beli gitu? Banyak request tuh kadang tuh orang cuma pengen bandingin harga doang sih kebanyakan. Makanya aku males terima PR requestan, bener. Aku males terima requestan karena ya itu mungkin mereka cuma kepo harga atau pengen tahu harga dulu berapa kayak gitu. Jadi mendingan aku tuh kalau kayak gitu kan buang waktu ya. Iya. Jadi mending aku upload ya udah emang yang aku pengen jual aja gitu. Oke. Apa sih yang
ngebuat customer tuh pelanggan lebih milih just tip daripada beli langsung lewat marketplace gitu-gitu? Biasanya tuh orang lebih karena tahu orangnya tuh lagi stay di negara itu, jadi yakin memang beneran dibeliin di situ langsung gitu. Sedangkan kalau yang udah ready di marketplace kan takutnya entah barangnya KW atau gimana, nggak tahu kan gitu. Jadi yang bikin customer percaya sih itu pasti karena tahu lagi ada di negara itu, jadi sekalian nitip gitu, jadi lebih trust. Pelanggan kamu tuh kebanyakan beli untuk kayak keperluan pribadi atau ada juga yang reseller apa? Dikit gimana? sih reseller, cuman kebanyakan 90% buat pemakaian pribadi ya? Kamu tuh pernah nggak kayak gunain kata-kata kayak last piece atau nggak sold out? Sering gitu? kayak gitu. Kayak limited stock. Limited stock kayak gitu. Jadi sering. banyak Jadi nggak lebih tapi emang kadang takut besoknya balik gak ada lagi, makanya aku sering gituin kan. Jadi ini stoknya nggak banyak ya gitu, jadi ya lebih cepat gitu, mereka lebih cepat. Tapi kamu pernah itu berarti sebelum kalau kamu uploadnya sebelum kamu berangkat tuh PO ya jatuhnya ya? Iya. Pre-order ya? Tapi pasti aku uploadnya tuh sebelum 3-4 hari sebelum berangkat sih, biar mereka juga nggak terlalu lama sampai nunggu close. Kalau kargo tuh berapa lama sih nyampainya? Paling cepet tuh sekitar 6 hari 7 hari. Paling lama itu pernah sampai sebulan lebih. Aduh itu kalau lagi red line ya. Si Bea Cukai lagi ribet nih sama kargo, jadi kargo itu dipersulit. Sebulanan. Oke. Berarti kamu tuh nyantumin harga asli barang terus pas fee just tip atau enggak, kamu udah kayak semuanya? Kalau just tip dulu pas masih di sini yang event beauty kayak apa tuh? Kalau event beauty di Jakarta tuh JXB. ya JXB kayak gitu-gitu, aku cantumin harga asli. Nah fee-nya tuh udah tetap kayak harga 100.000, fee-nya 10.000 kayak gitu kalau just tip di sini. Tapi kalau just tip barang luar udah bersih sama Bersih just tip. semuanya. Nggak dicantumin harga asli. Kan pasti kalau misal kamu kan kemarin Onitsuka ya, aku pembeli nih, aku pengen lihat gimana sih kan modelnya itu tuh kamu balesin gitu apa enggak? Apa gimana? Kalau aku di toko pasti diliatin sih. Diliatin. Berarti kamu juga megang WA aja dong? Apa gimana? Kakak aku sih yang megang biasanya. Kamu kirim kah? Oh, kamu kirim jadi? Iya. Kirim Pasti ke kan aku. kayak mau lihat nih bahannya atau enggak apa Iya. motifnya gitu ya? Iya. Kamu ada nggak sih target? Jadi kamu kan ke Jepang nih, kamu targetnya nih harus segini nih. Kayak misal 50 juta nih targetnya, apa enggak? Kamu yang Harus sih. Harus Karena ya? kalau nggak nutup. Kayak kemarin tuh ke Jepang tuh kalau di total modalnya tuh berapa ya? Sekitar penginapan di Jepang tuh mahal banget. Berapa Kemarin- semalam? Pokoknya total kemarin tuh 13 hari di 28 juta. Sendiri? Udah berlima. Oh, udah berlima. 28 juta. Terus untung pesawatnya kemarin dapat harga promo kan. Pesawat itu habis 30 Sendiri? berlima. Apa berlima? Oh, Berlima. Terus bawa makanan juga kan dari Indo. Mungkin budget 2 jutaan lah bawa makanan. Terus makan setiap hari di Jepang tuh per orang tuh kayak 200.000 Sekali makan? Kayak 60-70 juta di modal ke Jepang tuh. Berarti kamu kemarin. kayak harus masukin juga ke harga Iya, barang-barang. harus. Biasanya kamu kayak masukinnya dalam sih kayak cuma 100 kah? Apa gimana? Apa kamu hitung dulu terus kamu bagi? Apa terserah kamu nih, kamu masukin 50.000 apa 100.000 apa 100 ribuan 200? sih pasti di atas Oke. 100 ribuan Di kalau atas 100 ribuan. Jadi emang harus main kuantiti banyak juga barang-barangnya biar nutup. Gimana kamu tuh ngukur performa dari kan kamu sekarang ke Jepang nih, besok kamu ke Cina, kamu tuh kayak ngukur performa kamu gimana? Apakah kamu harus kayak harus ada tambahannya? Gue harus konten terus nih apa gimana? Ini nggak harus konten sih, Konten harus terus ya? konten sama ya udah barang yang aku pakai itu yang aku kencengin review gitu. Jadi yang percaya order itu banyak gitu. Apa yang aku pakai sih biasanya emang. Berarti kamu merasa titip di Sanga itu udah dikenal sebagai akun just tip ya? Aja sih. Berarti kamu ini nggak rencana memperluas akun itu ke yang lain-lain gitu? Maksudnya yang lain tuh gimana? Kayak ke customer lain, kayak memperluas kayak di TikTok, mungkin kamu bakal ke Facebook. Masih paling TikTok, Instagram TikTok, aja. iya. Tapi kamu gak buka reseller kah? Enggak sih, jarang. Karena buka. agak ribet juga sih. Ribet ya? Jarang sih. Enggak. Kalau ada produk yang eksklusif kan misalnya kayak YSL kan banyak ya. Kamu ada nggak sih selain YSL yang harganya lumayan lah? Make up kah? Make up Biasanya yang aku lain? buka Dior, Oh, Dior. CL juga buka. Tergantung pokoknya Itu aku dari outlet dan atau gimana ya?
batik di counter kok. Oh, di counter Tapi ya? yang lebih murah emang di Malaysia. Di Malaysia lebih murah. Malaysia sama Jepang sih kemarin tuh yang murah-murah. Brand-brand high end makeup tuh murah di Malaysia sama Jepang. Berarti ntar lihat harga makeup di Cina ya. Cina high end mahal sih dia, kalau yang ori lebih mahal. Cina mahal. Kalau Bangkok ada nggak sih? Bangkok Apa, aku Re? ada, cuman aku nggak open karena harganya juga lebih mahal dari Indo. iya. Bangkok lebih mahal, Cina juga lebih mahal. Biasanya kalau kayak gitu makeup lu banyak kan apa? Lipstick kah nitipnya? Lipstick sih, lipstick sama cushion. Kalau kemarin tuh aku pas di Jepang play depu tuh lebih murah di Jepang. Play depu sama YSL udah sih. Kan sekarang kalau Marvis gitu itu banyak yang KW ya? Kalau aku sih kemarin dapet di Bangkok itu dapet di supermarket, jadi udah pasti ori. Udah pasti ori ya. Kamu tuh kayak bisa dulu masih ini ada supermarket mana nih Marvisnya? Iya. Oh selalu ya. Jadi aku keliling tuh buat dapetin. Soalnya kemarin aku kayak di Malaysia aku ke Christian, dia bilang tuh ada di sini tapi nggak ada di mall ini Christiannya. Jadi aku ke Sogo, kan Sogo tuh bukan store bener store kan kalau di bukan Sogo. kayak boot kecil ya, Kayak gitu but ya. kecil. Ini tuh juga nggak lengkap. Nggak lengkap. Yang lengkap tuh di Mid Valley, Mall Mid Valley. Jauh sih tapi mallnya. Jauh terus dan harga Grabnya juga lumayan. Grab di Malaysia agak lumayan mahal sih. Kadang tuh kalau jam-jam tertentu harganya tinggi banget. Kalau sore apa? Iya, sore ke malam itu mahal. Berarti kamu kayak memfokusin di makeup ya? Sama kayak barang-barang sikat gigi gitu. Iya, iya gitu. Pokoknya apa yang lagi viral sih. Berarti kalau makanan jarang. Makanan kurang. Kalau baju persentasenya lumayan agak sering apa? sedikit sih. Soalnya kalau baju kurang sih di aku ya. Kalau bener-bener fokus jualan baju doang nggak kurang, aku kurang. Berarti kamu misalnya kamu cuman kan kemarin Lush ya, Lush terus berapa merek lah, misal 4 merek dan 4 merek itu udah penuh ya customer kamu. Udah penuh maksudnya. Kayak udah banyak banget yang order di 4 merek itu kayak Iya. Lush tuh ntar ada misal 100 orang yang order, kemarin Marvis berapa orang yang Iya. order gitu. Iya kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak jasip-jasip kayak di pinggir-pinggir mah enggak ya, cuman jasip-jasip yang kayak gitu aja. Iya yang ada Oke. merek-mereknya. Kalau di aku sih lebih banyak yang ada mereknya sih. Kalau yang nggak ada mereknya kurang. Banyak gak sih kayak kan YSL tuh lumayan banyak banget KW-nya ya. Kamu banyak gak sih kayak ini asli kan? Pasti gitu? ada, apalagi Pasti ada ya? customer baru ya. Nah ini ori kan gitu. Harga Wajar kamu juga sih. lumayan itu ya. Harga aku lumayan tinggi juga. Jadi ya aku kasih tahu ori kita beli langsung di toko gitu. Oke. Berarti sejauh ini kamu nggak ada beli followers gitu kayak nggak pure dari TikTok Pure dari TikTok kamu Pure. gitu. Ha. Di TikTok kan kamu nggak ada beli algoritma apa sih yang Di boost ads ya? Di boost ya? Enggak. Nggak ada. Organik. Itu katanya juga bisa ngurangin tuh gak sih? Ngurangin. Iya, jadi saat kita udah nggak nge-boost lagi, jadi sepi sama TikToknya. Jadi kayak ya lu boost aja terus gitu. Kamu tuh dari pertama di TikTok berarti bukan just tip kan awalnya? Bukan, aku dulu tuh sempet terima endorse kayak gitu-gitu. Cuma sekarang aku close karena nggak tahu Capek. kenapa capek, bukan passion aku banget gitu Iya, loh. aku gak pernah dengar kamu endorse kayak di SG kamu. Iya, kayak bukan aku banget gitu. Kayak udah bukan jiwanya bukan di situ lagi gitu. Kayak Tapi males capek aja. juga ya endorse? Capek juga mikirin idenya kan. Jadi emang keren sih orang-orang yang konten buat bikin endorse gitu-gitu. Tapi- Apalagi yang natural gitu. Iya, tapi penghasilannya juga sebanding gak sih? Iya benar. Gede Kalau udah juga. fokus gede banget pasti. Gede banget. Besok temanku yang ini pun yang berangkat ke Cina itu dia konten kreator juga. Tahu nggak dia Febiola? Tahu nggak? Di SG kamu kayaknya aku lihat. Iya, yang waktu viral pakai lipstick Coca-Cola itu. Oh iya. Tahu nggak? Oh iya. Siapkan mental kalian tahu nggak? Oh iya itu. Itu. Kok beda banget sih sekarang? Sama yang dulu? Sama dulu. Yang ombre tuh gak sih? Biasa yang viral di TikTok ombre, iya kan? Iya. Yang siapkan mental kalian itu loh. Itu temennya dia yang bisa bahasa Cina. Ih, beda banget sih. Udah ini ada juga itu. Mukanya beda udah. Mungkin berubah. sama yang kamu SG kemarin beda? Oh iya beda. Iya, sama TikTok. Ih, bisa kebayang banget lagi ya. Bayangkan mental kalian. Siapkan mental kalian. Iya Tapi itu. juga just tip. Baru mau coba sih. Ih, nggak nyangka. Apa beda banget? Bedanya maksudnya gimana? Aku matiin dulu bentar.